Pernahkah kamu merasa sudah taubat, tapi hatimu masih gelisah? Pernah merasa taubatmu seolah tidak diangkat oleh Allah, meskipun kamu sudah berkata astagfirullah berulang kali? Apa yang sebenarnya membuat taubatmu belum diterima oleh Allah? Ternyata, ada 5 kesalahan fatal yang justru membuat pintu ampunan tertutup bagi sebagian orang. Padahal Allah mengatakan, pintu taubatnya selalu terbuka bagi siapapun yang benar-benar kembali kepadanya. Aku akan jelaskan satu persatu secara jelas dan mendalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rosihan Hidayah. Selamat datang kembali di channel yang membahas hikmah hidup, amal, dan keimanan secara jujur dan mendalam. Dalam video ini kita akan membahas hal yang sangat krusial. Mengapa taubat yang kita lakukan terkadang tidak diterima oleh Allah meski kita merasa sudah sungguh-sungguh bertaubat. Kalau kamu merasa bahwa topik ini penting, aku ingin kamu bantu channel ini berkembang. Like video ini, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi, dan tinggalkan komentar kamu di bawah tentang pengalaman atau pertanyaanmu seputar taubat. Doakan juga kita semua agar ilmu ini bermanfaat dan membimbing kita menjadi hamba yang Allah ridhoi. Yang pertama, taubat hanya di lisan, tapi hati masih mencintai dosa. Kesalahan pertama yang paling sering terjadi dalam taubat adalah ketika seseorang mengucapkan taubat dengan lisan, tetapi hatinya belum benar-benar berpisah dengan dosa tersebut. Mulutnya berkata, "Ya Allah, ampunilah aku." Namun hatinya masih menyimpan rasa suka, rindu, bahkan kenikmatan terhadap dosa yang baru saja ditinggalkan. Inilah taubat yang rapuh, karena akar dosanya masih tertanam kuat di dalam hati. Dalam Islam, taubat bukan sekadar ucapan. Taubat adalah gerakan hati sebelum gerakan lisan. Penyesalan yang sejati bukan hanya merasa bersalah karena takut hukuman, tetapi karena sadar bahwa dirinya telah bermaksiat kepada Allah yang Maha Pengasih. Jika seseorang benar-benar menyesal, maka hatinya akan terasa berat setiap kali mengingat dosa tersebut, bukan justru tersenyum atau bernostalgia. Banyak orang merasa sudah taubat hanya karena mereka berhenti sesaat dari perbuatan dosa. Padahal, ketika kesempatan datang kembali, hatinya masih condong dan tergoda. Ini menunjukkan bahwa dosa itu belum dibenci, dan selama dosa belum dibenci, maka taubat belum sempurna. Ulama mengatakan, tanda taubat yang jujur adalah ketika hati membenci dosa sebagaimana ia membenci racun. Masalahnya, sebagian orang menjadikan istighfar sebagai penenang dosa, bukan sebagai jalan kembali kepada Allah. Mereka berdosa, lalu beristighfar, lalu berdosa lagi dengan hati yang sama. Ini bukan taubat, tetapi siklus maksiat yang dibungkus doa. Allah Maha Pengampun, benar, namun Allah juga Maha mengetahui isi hati hambanya. Dia mengetahui apakah istighfar itu lahir dari penyesalan atau sekedar formalitas. Taubat yang hanya di lisan seringkali tidak mengubah apapun dalam hidup seseorang. Pola pikirnya sama, kebiasaannya sama, lingkungannya sama, dan bahkan alasan pembenaran dosanya pun masih sama. Ia masih berkata, "Yang penting niat saya baik," atau "nanti juga Allah mengampuni." Padahal, taubat sejati selalu diikuti rasa takut dan harap yang seimbang. Takut dosa itu terulang dan berharap Allah menerima kembalinya dirinya. Jika setelah taubat seseorang masih merasa tenang membayangkan dosa itu, masih merasa kehilangan kenikmatan maksiat, maka ia perlu jujur pada dirinya sendiri. Ia belum benar-benar bertaubat. Taubat yang diterima Allah akan melahirkan jarak batin antara hamba dan dosanya. Hatinya berubah, cara pandangnya berubah, dan rasa cintanya pun berpindah dari cinta kepada dosa menjadi cinta kepada keridhaan Allah. Yang kedua, menunda taubat dan sengaja membuka peluang kembali berbuat dosa. Kesalahan kedua yang sangat berbahaya adalah menunda taubat, sambil sadar dan sengaja tetap membuka peluang untuk kembali berbuat dosa. Banyak orang berkata, "Nanti aku taubat kalau sudah siap," atau "Sekarang belum waktunya, masih ingin menikmati hidup."
Kalimat-kalimat ini terdengar biasa, tetapi sesungguhnya sangat berbahaya bagi iman. Menunda taubat berarti seseorang meremehkan kematian. Tidak ada satupun manusia yang dijamin hidup sampai esok hari. Menunda taubat sama saja dengan berjudi dengan ajal, seakan-akan ia sudah memiliki kontrak hidup jangka panjang. Padahal, berapa banyak orang yang berencana taubat besok, namun dipanggil Allah hari ini? Lebih parah lagi, ada orang yang berkata ingin taubat, tetapi tetap menyimpan akses menuju dosa. Nomor kontak masih disimpan, lingkungan maksiat masih dipertahankan, media yang menggoda masih dikonsumsi. Bahkan ia berkata dalam hati, kalau nanti hilaf lagi, ya taubat lagi. Ini bukan sikap orang yang ingin kembali kepada Allah, tetapi sikap orang yang masih ingin berdamai dengan dosa. Taubat sejati selalu disertai keputusan tegas, keputusan untuk memutus jalan, menutup pintu, dan menjauh dari segala sebab yang mengarah kepada maksiat. Jika seseorang berkata bertaubat, tetapi masih sengaja berjalan di tepi jurang yang sama, maka sangat besar kemungkinan ia akan jatuh kembali. Allah membuka pintu taubat selebar-lebarnya, tetapi Allah tidak menyukai hamba yang mempermainkan taubat. Menunda taubat menunjukkan bahwa dosa itu masih dianggap ringan, dan rahmat Allah dianggap pasti, padahal kita tidak pernah tahu apakah kesempatan itu masih ada. Orang yang menunda taubat seringkali tertipu oleh usia dan kesehatan. Ia merasa masih muda, masih kuat, masih punya waktu. Padahal banyak orang wafat dalam keadaan sehat, dalam usia muda, dan dalam rencana yang belum selesai. Kematian tidak menunggu kesiapan kita. Taubat yang ditunda juga membuat hati semakin keras. Semakin lama seseorang berada dalam dosa, semakin tumpul rasa bersalahnya. Awalnya gelisah, lama-lama biasa. Awalnya takut, lama-lama tenang. Inilah bahaya terbesar dari menunda taubat. Hati mati secara perlahan. Jika hari ini Allah masih memberimu kesadaran untuk bertaubat, itu adalah tanda kasih sayangnya. Jangan tunggu besok. Jangan tunggu keadaan ideal. Taubat terbaik adalah taubat sekarang dengan langkah nyata menutup semua pintu dosa. Yang ketiga, bertaubat dari satu dosa, tapi terus melakukan dosa lain dengan tenang. Kesalahan ketiga adalah ketika seseorang merasa sudah bertaubat karena meninggalkan satu dosa, tetapi masih terus melakukan dosa lain dengan perasaan tenang dan tanpa rasa bersalah. Ia merasa dirinya sudah lebih baik, padahal sebenarnya ia hanya memindahkan fokus dosa, bukan membersihkan hatinya. Sebagian orang berkata, yang penting aku sudah meninggalkan dosa besar itu. Lalu ia menyepelekan dosa lain, seperti gibah, dusta, menunda syolat, memandang yang haram, atau menyakiti perasaan orang lain. Ia merasa taubatnya sudah cukup, padahal dosa bukan hanya satu jenis. Taubat sejati tidak bersifat parsial. Ia bukan seperti memilih dosa mana yang ingin ditinggalkan dan mana yang masih ingin dipertahankan. Ketika seseorang benar-benar sadar akan kehadiran Allah, maka semua dosa terasa berat, baik besar maupun kecil. Masalahnya, banyak dosa yang dianggap kecil karena sudah menjadi kebiasaan. Padahal dosa yang terus-menerus dilakukan, meski kecil, bisa lebih berbahaya daripada dosa besar yang disesali. Ketika hati sudah terbiasa dengan dosa, rasa takut kepada Allah pun perlahan memudar. Seseorang yang bertaubat dengan benar akan memiliki sensitivitas iman. Ia mungkin masih tergelincir, tetapi ia tidak tenang dengan dosanya. Ia gelisah, ia takut, ia segera kembali. Berbeda dengan orang yang masih merasa santai melakukan dosa lain, seolah taubatnya memberi izin untuk maksiat yang berbeda. Ini menunjukkan bahwa taubat tersebut belum menyentuh akar masalah, rasa tunduk kepada Allah. Taubat bukan hanya tentang meninggalkan perbuatan tertentu, tetapi tentang membangun kesadaran bahwa hidup ini diawasi dan setiap perbuatan akan dimintai pertanggungjawaban. Jika setelah taubat seseorang masih meremehkan dosa lain, itu tanda bahwa ia belum benar-benar memuliakan Allah dalam hatinya. Karena orang yang memuliakan Allah akan malu bermaksiat, sekecil apapun dosanya. Yang keempat, taubat tanpa mengembalikan hak manusia yang pernah dizolimi. Kesalahan keempat adalah taubat yang hanya berfokus pada hubungan dengan Allah, tetapi melupakan hak manusia yang pernah dizolimi. Padahal, dosa yang berkaitan dengan sesama manusia tidak cukup hanya dengan istighfar dan sholat malam.
Jika seseorang pernah mengambil harta orang lain, menyakiti perasaannya, memfitnah, menggunjing, menipu, atau merugikan orang lain, maka taubatnya belum sempurna sebelum ia berusaha mengembalikan hak tersebut atau meminta maaf dengan sungguh-sungguh. Banyak orang merasa berat melakukan bagian ini. Mereka berkata, takut memperpanjang masalah, atau nanti malah membuka luka lama. Padahal di akhirat kelak, masalah itu akan dibuka dengan cara yang jauh lebih berat, yaitu dengan pertukaran pahala dan dosa. Allah Maha Pengampun, tetapi Allah Maha Adil. Hak Allah bisa diampuni dengan taubat, tetapi hak manusia harus diselesaikan dengan manusia itu sendiri. Inilah mengapa para ulama sangat menekankan pentingnya menyelesaikan urusan sesama sebelum ajal tiba. Mengembalikan hak manusia memang berat, tetapi itulah harga dari taubat yang jujur. Taubat sejati selalu disertai keberanian untuk memperbaiki kesalahan, meskipun itu memalukan, menyakitkan, atau merendahkan ego. Jika seseorang mengaku bertaubat, tetapi masih menahan harta orang lain, masih menyimpan kesalahan tanpa mau memperbaiki, maka taubat itu belum tuntas. Ia masih membawa beban yang suatu hari akan ditagih. Yang kelima, taubat yang tidak diikuti perubahan perilaku dan amar kebaikan. Kesalahan kelima adalah taubat yang tidak melahirkan perubahan nyata dalam hidup. Tidak ada peningkatan ibadah, tidak ada usaha memperbaiki diri, tidak ada amal kebaikan yang konsisten. Taubat hanya berhenti di perasaan sesaat. Taubat yang diterima Allah selalu menghasilkan buah. Buah itu berupa perubahan perilaku, kebiasaan, dan arah hidup. Bukan berarti orang yang bertaubat langsung menjadi sempurna, tetapi ada proses bertumbuh yang jelas. Jika setelah taubat seseorang masih hidup dengan pola yang sama, kebiasaan yang sama, dan kelalaian yang sama, maka taubat itu patut dipertanyakan. Karena taubat bukan hanya meninggalkan dosa, tetapi mengganti dosa dengan kebaikan. Allah mencintai hamba yang setelah jatuh, bangkit lebih baik dari sebelumnya. Sholatnya lebih dijaga, lisannya lebih bersih, pergaulannya lebih selektif, waktunya lebih terarah. Itulah tanda bahwa taubatnya hidup. Taubat tanpa amal ibarat benih tanpa air. Ia tidak akan tumbuh. Dan taubat tanpa perubahan hanya akan menjadi pengulangan penyesalan yang sama. Sahabat Rosihan Hidayah, taubat adalah nikmat terbesar dari Allah. Tetapi agar diterima, ia harus memenuhi syarat yang Allah dan Rasul-Nya tetapkan. Penyesalan sejati, berhenti dari dosa, tekad tidak kembali, meluruskan hubungan dengan manusia, dan perubahan perilaku yang nyata. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, like dan share kepada orang lain yang mungkin juga membutuhkan pengingat ini. Jangan lupa subscribe dan tinggalkan komentar kamu di bawah. Mana poin yang paling menohok hatimu? Atau apakah kamu memiliki pengalaman terkait taubat yang ingin kamu ceritakan? Doakan kami agar kami bisa terus menyajikan konten-konten yang membawa manfaat dan pahala untuk kita semua.